kita akan maju ke masa kecil Angel ya. Kita nggak bisa mendatangkan semua, hanya ada adiknya saja. Silahkan. Iya, bawa sesuatu kayaknya nih. Apa nih, bawa apa? Apa itu ya? Dibuka deh langsung deh. Ini roti. Roti. apa? Ingat apa soal roti ini? Dulu tuh saya jualan kue. Aha, usia dari mana ke mana? Masih SD dulu ya. Masih SD. Oke. Jualan rotinya persis seperti ini. Jadi mama saya bikin kue, saya jualan, tambahannya saya untuk les lagi gitu. Itu jualan dari mana ke mana gitu? Kalau di Kalimantan itu kan rumah itu hampir berdekatan gitu ya semuanya. Jadi ada gang ke gang gitu. Jadi kalau misalnya sekolahnya siang, saya mulai dari jam 8 pagi itu saya udah jualan gitu. Jalan dari rumah ke rumah gitu, jualan gitu. Oke. Nah, apa yang menyebabkan akhirnya hijrah ke Jakarta? Waktu itu aku sih masih kecil banget. Cuman yang menurut cerita mama ya kan sampai sekarang ini sih, papa dulu kerja kan di pengusaha kayu Kalimantan, jatuh bangkrut gitu. Jadi kita rame-rame pindah ke Jakarta gitu. Terus aku sih masih kecil, kita datang ke Jakarta pun naik kapal laut gitu. Beramai-ramai, berapa Satu orang? keluarga. Kita 5 bersaudara sama mama 6-7 orang. Oke, dan sampai akhirnya tiba di Jakarta. Kemudian di Jakarta pertama yang dilakukan masih inget nggak Angel? Ngapain? Iya, waktu itu kan papa saya tuh punya kerabat di Jakarta. Dia tuh menginginkan sekali saya tuh jadi anak angkatnya. Karena memang dari kecil itu kan saya tuh orangnya udah, menurut mereka tuh saya menarik gitu. Saya tuh orangnya nggak ada malunya, misalnya jualan kue, terus abis itu saya orangnya girang gitu, terus mau nyanyi-nyanyi atau apa, terus suka dandan gitu. Masih kecil aja udah kelihatan gitu kan. Nah dia pengennya saya tuh jadi anaknya dia. Tapi kan saya nggak mau pisah dari keluarga saya kan. Saya bilang enggak, kalau mau satu keluarga aja ikut gitu. Sementara mama saya bilang enggak, kamu aja sendiri, nggak apa-apa, nanti kamu disekolahin lagi, kamu dijadiin model lagi. Tapi saya nggak mau, saya bilang enggak, semua aja ikut, semuanya ikut gitu. Nah saya disayang sekali sama kerabatnya saudara papa saya ini kan. Dari situ dia masukin saya sekolah model, terus sekolah pengembangan pribadi dari situ. Nah dia sayang sekali sama saya gitu, tapi saya juga nggak mau pisah sama yang lain kan, jadi saya boyong aja mereka semua juga gitu. Dan akhirnya di Jakarta bisa dibilang sukses. Buat ukuran saya ya, buat pandangan saya sih untuk mandirinya saya sih saya alhamdulillah karena saya tidak terjerumus sampai hal-hal yang tidak baik. Satu, yang kedua saya tidak menyusahkan orang lain gitu. Artinya saya datang ke Jakarta pun kita ditampung oleh kerabat papa saya. Akhirnya mama saya juga punya usaha lagi di Jakarta. Nah akhirnya dari saya jadi model itu berangkatnya itu yang tadi saya bisa kenal sama Bunda Sleng sama Sleng. Karena istrinya itu punya butik kan, punya butik baju, dia menginginkan saya yang menjadi modelnya. Karena memang dia akhirnya suka dengan saya, akhirnya kita berteman dan satu hari itu saya bisa fashion show. Dulu tuh ada istilahnya fashion cafe ya dulu ya. Masih zaman saya jadi model itu, saya bergabung di Ajinoto Nogoro. Jadi satu hari itu kita bisa dapat penghasilan satu hari satu kali jalan saya 700.000. Itu udah luar biasa banget waktu itu ya. Tapi saya bisa sampai 3 dan 4 kali gitu. Kuping saya bisa jadi uang kan ibaratnya. Jadi misalnya ada model butuh, ada klien butuh buat anting gitu, ya udah nggak usah kelihatan mukanya, cuman kupingnya aja dipakai gini, nanti dibayar 800.000. Atau tangan kita cuma pegang tas begini, nanti dibayar gitu. Nah dari situ kumpul terus kan, saya ada uang gitu, baru saya bantu kakak saya, baru bantu adik saya. Sempat ngerasain honor pertama nggak? Dibeliin apa? Ditraktir apa? Iya. Apa? Aku dulu kan waktu sekolah, aku tuh nggak punya papa misalnya, suka dipojokin sama temen lah. Tapi semenjak maksudnya udah pegang duit, udah apa, aku teman-teman sekolah tuh udah pada punya handphone, aku ya belum dikasih handphone yang dibeliin. Lagi zaman-zamannya anak-anak udah pakai mobil, ya udah kasih pakai gitu, ikut. Jadi kamu ikut seneng juga gitu ya? Pasti ikut seneng lah. Enak banget jadi adiknya Angel Elga. Oke, terus
ini kan akhirnya main film banyak gitu dan sampai akhirnya sekarang menggunakan kerudung gitu. Itu ada nggak dari keluarga misalnya pendapat apa keluarga waktu itu? Saya Saat- menghargai mereka dan mereka juga saya rasa begitu karena gini, saya tahu perbedaan itu ada gitu. Saya beda keyakinan, keluarga saya juga demikian. Tetapi dengan mereka tidak banyak bertanya ataupun mereka banyak protes, buat saya itu satu support yang sangat luar biasa. Karena mereka sudah tahu saya sudah besar, saya sudah mandiri. Yang penting menjadi orang itu jangan merusak diri. Yang itu ingat dari keluarga saya. Orang mau ngomong apapun itu terserah orang. Yang penting kamu tahu menjaga diri kamu. Jadi tetapi kita sangat menghargai juga gitu. Ya udah itu aja. Jadi mereka juga tidak ada yang bagaimana. Justru kalau saya justru harus repot. Kalau yang nanti ada yang ke gereja Natal, ponakan saya minta hadiah ke saya. Nanti ada yang Imlek juga minta hadiahnya sama saya. Giliran saya Lebaran, saya nggak tahu minta hadiah sama siapa kan. Jadi semuanya hadiah mintanya ke saya gitu. Jadi saya bilang sebenarnya saya paling repot sih gitu. Waktu itu sempat nggak ada komentar apa dari mama misalnya, Li? Dari mama. Awal-awal saat memutuskan untuk mualaf. Mama sih nggak komentar apa-apa sih. Cuman pertama ya itu pilihannya dia aja sih. Mama cuma mendukung aja yang terbaik gitu. Lili sendiri waktu itu? Aku juga sama, ngedukung aja gitu. Oke, kami kembali saat lagi. Nah, ada satu lagi yang ditunggu ibu-ibu di sini. Ya. Apa? Apa, Bu? Nyanyi. Itu yang ditunggu dari Baiklah. tadi. Oke, ini sekalian kita tutup di sini ya. 1 jam lebih dekat bersama Angel Elga dan kita jumpa lagi bulan depan.